Salam saudara, jumpa dengan saya lagi, sang pembawa pesan Tuhan dari TV. Oke, video ini kita akan membahas kunci yang terakhir, yaitu kunci keempat tentang penyaluran Allah. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas video kedua, yaitu tentang kejatuhan manusia, dan video ketiga tentang penebusan Kristus. Nah, sekarang kita membahas tentang kunci keempatnya, yaitu penyaluran Allah. Nah, penyaluran Allah di sini kita telah akan mengungkap rahasia percaya kepada Kristus. Ya, ada beberapa poin di sini untuk kunci keempatnya itu yang mengungkap rahasia percaya kepada Kristus itu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ada dua perubahan dalam diri Kristus. Ya. Allah telah menjadi daging, yang pertama, yaitu Allah telah menjadi manusia. Oke, terlahir sebagai seorang manusia yang bernama Yesus Kristus itu. Oke, kita baca dari kitab Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, oke. Nah, Tuhan telah menjadi roh yang disebut roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat melalui kebangkitannya dari kematian. Nah, kita baca 1 Korintus 15 ayat 45. Oke, kita baca. Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Oke. Nah, karena roh ini adalah roh pemberi hayat, maka ia dengan hayatnya membagikan Allah ke dalam kaum yang beriman. Jadi kalau kita beriman, percaya kepada Allah, Dia akan memberikan roh pemberi hayatnya. Ya, roh pemberi hayatnya. Jadi contohnya begini. Bukan contoh ilustrasi. Jadi Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus yang di dunia ini mati tersalib, ya, bangkit dari antara mati, naik ke surga, dan memberikan roh pemberi hayat. Nah, memberikan roh pemberi hayat ke dalam apa? Batin kita. Di video-video sebelumnya dijelaskan bahwa roh adalah yang paling dalam. Jadi rohnya itu masuk ke dalam, roh pemberi hayat Tuhan itu masuk ke dalam bagi orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Oke, kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 12. Alkitab mengatakan, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak yaitu anak Allah, Kristus Yesus itu. Oke, kita ke poin berikut 2, melahirkan kembali manusia. Dalam hal kelahiran pertama, kita manusia memiliki hayat jasmani. Ya. Bila manusia menerima hayat Allah melalui Kristus Yesus, ia mengalami kelahiran kedua. Biasanya di Alkitab dinamakan kelahiran kembali, itu namanya. Nah, kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca, terpujilah Allah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, kita buka juga di kitab Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke. Kelahiran kembali. Jadi maksudnya bukan masuk ke dalam rahim ibu, tapi kelahiran kembali, mengenal hayat Allah. Ya. Oke. Seekor babi tidak mungkin, ya, mengambil bagian dalam kerajaan kambing, mengikuti aturan-aturan kambing, ya, kehidupan kambing, ya, pendidikan, perbaikan, atau segala macam yang ada tatanannya dalam kerajaan kambing. Tidak mungkin kan? Dia babi, itu kambing, kecuali babi itu memiliki hayat kambing, roh kambing. Nah, itu bisa jadi. Nah, demikian pula manusia tidak dapat mungkin mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ingat ya. Jadi kita manusia tidak mungkin mengambil bagian dalam kerajaan Allah.
Oke. Kita tidak bisa juga dengan kehidupan ilahi kita melalui pendidikan, perbaikan atau peraturan-peraturan yang dibuatnya, kecuali ia memberikan hayat Allah kepada diri kita. Nah, oke, poin yang ketiga adalah makna menjadi orang Kristen di sini. Orang Kristen adalah orang yang menerima pemberian Allah. Kita menerima pemberian Allah. Tadi kan baru dijelaskan, kita tidak bisa hidup dalam kerajaan Allah kecuali kita diberikan hayat Allah. Nah, makanya orang Kristen di sini adalah orang yang menerima pemberian Allah. Ya. Pertama-tama ya, Allah itu memberikan dirinya sendiri. Allah memberikan dirinya sendiri ke dalam roh kita melalui Yesus Kristus itu. Oke, dan kemudian dari roh kita itu seperti di gambar itu, roh paling dalam itu bulatan. Kemudian roh kita itu menyebar ke jiwa kita. Habis itu, setelah itu ke seluruh tubuh kita. Dengan sendirinya Alkitab menyebut itu namanya tahap akhir atau pemulihan. Ya, kita buka di kitab Roma 8 ayat 30. Kita baca sama-sama. Kita baca ayatnya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sejak kita belum lahir, kita sudah ditentukan semua. Setelah kita lahir, kita dipanggil. Setelah kita dipanggil itu, kita dibenarkan melalui percaya kepada Yesus Kristus. Setelah itu, kita akan dimuliakan juga melalui Yesus Kristus di hadapan Allah. Oke, melalui inilah kita dapat diubah menjadi serupa dengan Allah pastinya. Oke. Kita baca lagi kitab Roma 8 ayat 29. Kita buka, kita baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Oke, inilah tujuan hidup manusia. Inilah makna menjadi orang Kristen. Inilah yang telah Allah rencanakan bagi Anda dan saya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang harus Anda lakukan sekarang ini? Apakah yang harus Anda lakukan sekarang? Setelah Anda mengetahui ini semuanya, rencana Allah ini, maka Anda harus melakukan ada perkara-perkara yang harus Anda lakukan. Ada 4 perkara yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus palingkan hati Anda kepada Allah. Palingkan hati Anda kepada Allah, yaitu Anda harus bertobat. Kalau dulu Anda itu berpaling dari Allah, Anda itu membelakangi Allah. Jadi segala apa yang Anda lakukan, maupun baik atau maupun jahat itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Angan-angan dalam pikiran Anda itu selalu jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Karena Anda membelakangi Allah. Anda terpisah dari Allah. Oke? Maka perlu Anda itu bertobat. Menyesali diri Anda. Bertobat bukan pula membuka lembaran hidup baru, ya. Tapi Anda harus berubah sesuai dan seturut kehendak Allah. Oke, kita buka di Matius 4 ayat 17 ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat. Ini kebenarannya. Oke, kita ke perkara yang Anda harus lakukan berikutnya. Yang kedua yaitu Anda harus percaya. Percaya dan Anda harus menerima. Percaya bukan berarti di sini Anda hanya ya saya percaya gitu. Bukan seperti itu. Bukan juga Anda
percaya berarti Anda, oke, saya percaya, Anda menyetujui begini. Bukan seperti itu. Dan bukan juga Anda percaya berarti, oh iya, saya percaya, Anda menghargai. Bukan seperti itu. Contohnya begini, jika seseorang memberi Anda sebuah jam tangan, tidak mungkin Anda hanya mau jam tangan, ya, mau gitu. Atau Anda bilang, mau jam tangan, ya, saya mau. Tidak seperti itu. Atau orang mau jam tangan, Anda bilang, terima kasih. Tidak seperti itu. Anda pasti menerima jam tangan itu. Begitupun juga dengan Anda percaya, berarti Anda harus menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Oke. Kita ke perkara yang ketiga, yaitu Anda harus mengaku dan Anda harus berseru. Bukan hanya mengaku, Anda harus berseru. Menjadi orang Kristen adalah perkara yang Anda harus terbuka. Anda harus membuka hati Anda. Allah menuntut agar kita dengan hati percaya dan dengan mulut kita mengaku dan bersaksi. Jadi Anda bukan hanya percaya, tapi Anda harus ceritakan. Anda harus bersaksi kepada apa? Kepada adik Anda, kakak Anda, orang tua Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, semuanya Anda harus mengaku. Anda harus bersaksi. Ya. Jika hati Anda ini, jadi Anda tidak percaya membuka hati, Anda tidak dapat diselamatkan. Jika mulut Anda tidak mengaku, Anda pun tidak diselamatkan. Nah, ini kita buka di kebenarannya di kitab Roma 10 ayat 9. Kita baca sama-sama. Kitab Roma 10 ayat 9. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ini kebenarannya. Oke. Kita ke perkara yang keempat, itu dibaptis. Dibaptis dan bersaksi. Anda dibaptis, Anda bersaksi. Dibaptis berarti bersaksi di hadapan manusia. Semua orang beriman harus dibaptis, ya. Semua orang beriman yang mengaku percaya harus dibaptis. Supaya ia tidak hanya diselamatkan di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Kita buka kitab Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis diselamatkan. Percaya mesti dibaptis supaya diselamatkan. Oke. Melalui baptisan Allah memindahkan kita dari apa? Dari kerajaan setan kepada kerajaan Allah. Jadi yang melalui baptisan itu, ya, Anda dikubur kerajaan setannya, Anda dipindahkan ke kerajaan Allah. Karena itu kita buka di Yohanes 3 ayat 5. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, inilah kebenarannya. Nah, dari perkara-perkara yang Anda harus lakukan itu, saya rasa kita akan ambil kesimpulan Anda sekarang kan sudah pasti mengerti rahasia hidup manusia. Semoga Tuhan memberkati Anda agar Anda senantiasa hidup, ya, dalam rencana Allah. Jika Anda ingin lebih banyak mempelajari tentang apa itu ekonomi Allah dan ingin lebih mendalami pengalaman terhadap keselamatan Kristus, silakan komen di bawah ini. Anda bisa berdiskusi dengan kami tentang rahasia hidup manusia. Oke, cukup sekian sampai di sini pembahasannya. Bagi saudara-saudari yang
baru bergabung dengan channel YouTube ini, yang belum sempat untuk subscribe, silakan Anda subscribe dan juga bisa komen di bawah ini. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.